Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan dengan saya Gresita Syotang dari Prodi Statistika B dengan pelajaran komputasi statistika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek saya. Jadi pada soal pertama, teman-teman bisa melihat ada input dengan min A dan juga min B. Dia min A itu 3,0 dan min B 4,0. Nah, jadi kita lihat pada output. Nah, dilihat di situ pada uji statistikanya itu ada negatif 3,2 sedangkan standar deviasi 24 pada p-value 0,03. Nah, dengan keputusan karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,01 maka hipotesis 0 ditolak. Nah, pada tingkat signifikasi 1% dapat disimpulkan bahwa jenis proses produksi berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata kesalahan diameter. Dengan kata lain, terdapat perbedaan rata-rata kesalahan antara proses A dan juga proses B. Nah, kita lihat pada soal kedua, teman-teman bisa melihat pada yang pertama itu dia ada datanya 16, 16, 6, 2, 18, 14, 10, 10 dan 24. Nah, juga pada data kedua itu ada 24, 22, 20, 12, 16, 18, 18, 20, 22, 18, 16, 20. Nah, kita lihat dengan nilai T dia kurang lebih tuh negatif 2,49 dengan p-value nih 0,03. Maaf agak sedikit ribut ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat p-value-nya itu dia ada pada lebih kecil dari 0,10. Dia p-value-nya itu 0,0312. Nah, jadi hipotesis nolnya itu dia ditolak dengan kesimpulan dengan tingkat signifikasi 10% terdapat perbedaan ya rata-rata daya serap cairan antara handuk kertas teknologi pertama dan teknologi 2. Nah, di mana dia hasil dari rata-ratanya itu dia teknologi 2-nya lebih besar. Nah, dengan artian teknologi 2-nya itu lebih unggul daripada teknologi yang pertama. Nah, kita bisa lihat nih pada soal nomor 3. Jadi ada data sebelum dan juga sesudah. Setelah kita masukkan nih pada aplikasi RStudio kita dengan hasil nih outputnya ada output. Nah, kita penjelasannya ini dengan nilai T, teman-teman bisa lihat tuh ada nilai T-nya itu kurang lebih 9,76 dengan standar deviasinya ini 19. Kita lihat di situ p-value-nya. Dia lebih kecil dari 0,01. Nah, karena p-value-nya itu dia kecil dari 0,05, maka hipotesis nolnya kita tolak. Nah, dengan kesimpulan program pelatihan auditor yang diselenggarakan oleh PT Berdikari Sentosa, dia terbukti efektif secara statistik dalam meningkatkan efisiensi auditor yang ditunjukkan oleh penurunan signifikasi waktu audit secara pelatihan. Nah, kita lihat nih pada soal keempat. Nah, kita lihat ada inputnya dan juga kita ada hasil sintaks outputnya. Kita lihat nih secara bersama-sama dengan kesimpulan yang digunakan pada uji F dua arah karena yang diuji adalah perbedaan variansi dua populasi. Nah, kita lihat nih yang diperoleh pada nilai F itu sama dengan 2,04 dengan daerah krisis 0,24 kecil dari F kecil dari 4,21. Nah, karena F berada di dalam daerah penerimaan nih di antara 0,24 sama 4,2, nah, maka hipotesis nol itu tidak ditolak. Nah, dengan demikian tidak terdapat perbedaan variansi pada tingkat signifikasi 10%. Nah, coba kita lihat pada soal nomor 5. Teman-teman bisa lihat pada inputnya dan juga pada outputnya. Nah, dengan digunakan uji F1 arah nih karena ingin mengetahui apakah variansi populasi pertama lebih besar. Nah, kita peroleh nih pada outputnya JF itu sama dengan 2,94. Dengan nilai kritisnya itu nilai kritis pada F itu 3,87. Nah, karena
F lebih kecil daripada F kritis, maka hipotesis nol tidak ditolak. Dengan kesimpulan, variansi populasi pertama itu tidak lebih besar. Nah, ini penjelasan dari kelima soal dan juga beserta jawabannya, ada input dan juga output serta penjelasannya. Nah, aplikasi yang saya gunakan itu adalah RStudio. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga kita selalu terlindungi. Saya cukupkan saja. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.